Pola pergerakan IHSG saat ini masih menunjukkan kondisi sideways dengan potensi kenaikan jangka panjang. Memasuki pekan pertama Maret 2023, para pelaku pasar masih mencermati berbagai agenda ekonomi penting yang bisa membawa angin segar bagi pasar keuangan tanah air. Pasar keuangan masih mencatatkan kinerja yang mengecewakan pada pekan lalu. Mampukah mereka bangkit pekan ini? Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual Rizky Johari, Head of Research Fund Manager Sailendra Capital. Selamat pagi Mas Rizky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Rizky. Ya, Mas Rizky kalau kita baca ya di minggu lalu IHSG terkoreksi 0,63%, bahkan tertekal di awan pekan, kemudian menguat pada Rabu dan Kamis, kemudian turun lagi di akhir pekan kemarin. Sedikit sebelum kita melihat bagaimana proyeksi hari ini, Anda bisa mengevaluasi tidak pekan lalu seperti apa? Ya, menurut dari kami sendiri, Shalendra Capital, kami memiliki pandangan bahwa memang dalam satu kuartal ini pergerakan IHSG akan cenderung bergerak sideways. Hal ini tidak terjadi di indeks Indonesia, namun juga regional. Ini diakibatkan karena investor pada umumnya melihat wait and see terkait dengan perkembangan inflasi dan kebijakan bank sentral ke depan. Iya, berarti kalau Anda lihat pengaruh internasional itu masih sangat dominan ya, terutama kalau kita lihat kebijakan The Fed yang masih tarik ulur terkait dengan menahan inflasi, kemudian di satu sisi kalau positifnya secara regional, Tiongkok juga sudah memperlemah ataupun merilis kebijakan-kebijakan yang sedikitnya mendorong perekonomian di sana. Apakah ini juga berpengaruh terhadap IHSG pada pekan ini, Mas? Oke, kalau kami lihat terkait dengan reopening China ini berdampak positif, namun dalam jangka pendeknya hal ini mungkin memberikan dampak negatif akibat terjadinya rotasi arus investor asing dari emerging market seperti salah satu Indonesia ke negara-negara Cina. Namun kami lihat secara jangka panjangnya dengan meningkatnya konsumsi Cina, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi benefit akibat meningkatnya neraca perdagangan. Kalau kita lihat yang menarik adalah terkait dengan sejumlah sektor yang mengalami koreksi cukup signifikan, salah satunya transportasi dan logistik di pekan lalu. Lalu Anda melihat apakah faktor-faktor dominan internal terkait dengan laporan keuangan juga secara global seperti apa kinerja sektor ini di pekan ini, Mas? Oke, untuk kinerja transportasi, menurut pandangan kami melihat secara kinerja laba, performa masing-masing perusahaan masih relatif bagus. Bahkan ini merupakan salah satu sektor yang menurut kami jadi favorit mempertimbangkan recovery dari sisi traffic. Memang ada satu dua emiten yang menurun signifikan, tapi hal ini bukan diakibatkan secara penuh akibat sektor transportasi. Kebalikannya, sektor transportasi merupakan sektor yang salah satu secara volume, baik dengan kapasitas dan utilisasi itu meningkat signifikan. Namun salah satu emiten di mana dengan bobot terbesar itu memang ada unsur teknologi yang di mana saat ini unsur teknologi tidak menjadi minat investor akibat kemampuan profitabilitasnya relatif masih diragukan. Mas Rizky, yang perlu dicermati dalam minggu ini berdasarkan beberapa referensi yang saya baca adalah terkait dengan data pengangguran Amerika Serikat, kemudian dari dalam negeri adalah terkait dengan data devisa dan indeks keyakinan konsumen Indonesia atau KIK. Bagaimana Anda mencermati dua variabel ini, Mas? Oke, untuk data unemployment dari US sendiri kami melihat ini salah satu data yang cukup surprise di mana mungkin ini mengakibat di mana unemployment itu masih belum melakukan koreksi ke level normal, ke level 5%, 5,5-6%, di mana konsensus melihat level yang normal merupakan di situ di mana untuk bank sentral melakukan normalisasi atas kebijakan moneternya. Itu salah satu yang kita masih lihat dan awasi, apakah inflasi dan unemployment dan labor market di US itu dapat mempengaruhi atau dapat mengubah terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral. Di mana saat ini kita lihat titik terpuncaknya itu mengalami pergeseran. Seingat saya tertinggi itu sekarang sudah impai 5,5% dengan masa terpuncaknya di sekitar bulan Mei. Itu dari internasionalnya. Kalau dari domestiknya,
kalau kita lihat dengan Consumer Confidence Index Indonesia yang dikeluarkan, kami melihat ini akan cenderung masih meningkat sama seperti dengan PMI yang keluar belakangan, sudah masuk ke zona ekspansi, apalagi memasuki bulan Lebaran. Tapi hal yang paling penting adalah setelah Lebaran, apakah konsumen masih merasa confidence yang sama melihat regional atau global ekonomi itu mengalami perlambatan. Kalau dari dalam negeri saham yang cukup menarik kemarin untuk dicermati terkait dengan lonjakan yang cukup tinggi yaitu perindustrian 3,57% dan energi 1,71%. Bagaimana Anda melihat pekan ini Mas untuk dua sektor ini? Oke, yang pertama boleh diulang? Ya, ini untuk sektor Emiten apa? perindustrian melonjak 3,57% dan sektor energi menguat 1,71%. Oke. Pada umumnya kalau kita lihat dalam 1-2 bulan terakhir, sebenarnya dari sisi pergerakan saham itu tidak merefleksikan secara sektoral. Hanya sektor konsumsi dan retail yang mungkin merefleksikan terkait dengan perubahan fundamental atau perbaikan fundamentalnya terkait dengan energi gitu. Energi ini mengalami peningkatan terlepas dari ekspektasi penurunan kinerja, namun akibat dengan beberapa saham-saham di energi sudah memberikan estimasi dividen yang akan diberikan, sehingga hal ini mengakibatkan adanya minat investor untuk mengakumulasi saham-saham yang memberikan dividen di atas 10%. Seperti itu sih. Baik, tadi Anda katakan dengan relaksasi di Tiongkok bisa sangat memberikan sentimen positif terhadap pergerakan bursa pekan ini. Tapi juga apakah terkait dengan rilis data neraca perdagangan China di ekspor-impor periode Januari-Februari 2023 yang akan dirilis berpengaruh juga Mas kira-kira dalam pekan ini? Oke, kalau menurut saya terkait dengan reopening China, itu sudah terefleksi sebagian di bulan Januari. Bahkan investor cenderung merefleksikannya di harga terlebih dahulu. Dengan keluarnya rilis data terkait dengan ekspor impor China, menurut saya tidak terlalu berpengaruh terhadap Indonesia. Karena hal ini sudah terefleksi dari bulan-bulan sebelumnya. Kita lihat juga foreign inflow yang terjadi belakangan relatif tidak mengalami penurunan signifikan atau peningkatan signifikan. Sehingga menurut saya yang akan mendominasi terkait dengan pergerakan ISG relatif masih investor-investor domestik. Kalau kita bicara mengenai pergerakan ISG masih cenderung untuk sideways. Anda melihat seperti apa pergerakan ini dan sampai kapan kira-kira kondisi ini bisa terus terjadi, Mas? Oke, jadi kalau dari sisi Shalendra Capital sendiri kami melihat pergerakan IHSG ini cenderung akan sideways sampai dengan sekitaran bulan Mei, di mana kebijakan Bank Sentral in general sudah tidak mengalami peningkatan kembali. Umumnya dalam beberapa bulan setelahnya atau beberapa kuartal setelah terjadinya peningkatan tingkat suku bunga, aset kelas saham baru bisa perform secara umum dari baik small cap ataupun big cap, sehingga sampai dengan Mei kita melihat bahwa pergerakan IHSG akan cenderung sideways. Berarti lumayan lama ya, sekarang baru Maret, April, Mei. Lalu bagaimana pelaku pasar mengantisipasi kondisi sideways seperti ini yang tadi Anda katakan butuh waktu kurang lebih 2 bulan untuk kembali stabil? Oke, jadi kalau dari sisi kami juga dengan dana yang kami kelola, kami fokus melakukan stock picking dengan bottom up approach, khususnya untuk sektor-sektor yang faktor domestiknya lebih besar daripada faktor eksternal. Nah, sektor-sektor apa yang kami saat ini sedang fokus, seperti misalkan sektor semen, sektor transportasi, ada beberapa sektor yang seperti rokok yang sudah lama tidak disukai investor, kita lihat adanya perbaikan dari sisi fundamental. Bisa Anda sedikit jabarkan fundamental apa saja yang menarik yang bisa dari beberapa emiten yang bisa di hot pick yang bisa diambil ataupun mungkin bisa dikoleksi dengan kondisi IHSG yang masih sideways seperti ini, Mas? Oke, mungkin satu yang belum saya sebut sebelumnya telco. Kita lihat telco itu dari sisi ARPU-nya, average retail price per subscribe-nya itu meningkat perlahan. Hal ini diakibatkan karena perang harga dari sisi data itu relatif sudah menurun signifikan dibandingkan
3-4 kuartal sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini cenderung biasanya margin expansion atau EBITDA margin untuk perusahaan-perusahaan telco itu perlahan meningkat. Nah, sehingga kami lihat dalam situasi di mana global ekonomi itu relatifly volatil, untuk satu sektor seperti telco ini yang sangat dominan terhadap konsumsi domestik dan adanya perbaikan dari sisi margin ke depan dalam beberapa kuartal, kami lihat ini sangat baik untuk dikoleksi. Itu satu. Untuk semen, again, temanya adalah terkait dengan penurunan komoditas juga, normalisasi komoditas. Kami melihat ini sektor sudah salah satu yang dipunish oleh market dengan penurunan harga coal. Ekspektasi kami mungkin terdapat margin expansion juga dari sisi COGS, dari sisi gross profit marginnya. Mungkin itu dapat membuat surprise dan membuat sentimen terhadap sektor ini yang sudah lama hilang kembali lagi. Ya, untuk pekan ini ada saran kira-kira saham apa saja yang perlu untuk dikoleksi, mungkin menjadi tadi Anda katakan mungkin dari sektor-sektor saham terkait dengan semen, telekomunikasi, kemudian bahkan rokok. Nah, selain itu apa saja yang menarik yang mungkin bisa dicermati? Oke, mungkin beberapa saham-saham yang seperti small cap terkait dengan adopsi electric vehicle gitu ya. Jadi beberapa auto manufacturer saya di policy kami relatif tidak dapat menjadi salah satu emiten gitu ya. Cuman salah satu yang menurut kami meningkat tren adalah manufaktur auto yang bergerak di bidang wiring and cabling, di mana kami ekspektasikan di tahun ini kinerja labanya dapat surprise investor, di mana kayak dengan kinerja laba IHSG yang ekspektasi tahun ini cuma sekitaran 2-5%, untuk saham-saham small cap yang bisa menghasilkan kayak di atas 15% itu sangat dapat diminati investor sih. Jadi kalau kita lihat tren belakangan atau yang kita ekspektasi dalam first half ini, kita akan melihat bahwa saham-saham small cap ya dengan kapitalisasi dari 10T sampai 2T itu bisa ada upside dibandingkan dari big cap-nya. Wah, menarik sekali. Berarti saham-saham small cap tapi dengan kapitalisasi 10T itu bisa menjadi salah satu pilihan ya. Selain tadi ada rekomendasi semen, teknologi, komunikasi, kemudian juga bahkan rokok. Terima kasih atas perbincangannya pagi ini Mas Rizky Johri, Head of Research Fund Manager Sailandra Capital. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Mas. Pagi.